Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih lagi? Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok informatika ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Agnia Cahaya Liva, presensi 1. Perkenalkan, nama saya Alexandria Violeta Sasindra, presensi 2. Perkenalkan, nama saya Naura Sarah, presensi 26. Perkenalkan, nama saya Raffi Antonio Desvian, presensi 31. Perkenalkan, nama saya Bunga Oralia Ristianto, presensi 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahmat Jainani, presensi 22. Sejarah komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum mengetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Ditemukannya translator pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan translator transistor, memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi kedua memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Dalam pemakaiannya, transistor menjadikan komputer cepat panas. Hal ini yang mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Komputer generasi ketiga memiliki ukuran lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keping silikon. Kalau komputer generasi pertama yang besarnya bisa menempati seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah dapat digenggam manusia. Komputer generasi kelima atau sekarang hingga masa depan. Komputer yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor, penggunaan nanoteknologi, dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara, bahasa, dan mampu belajar secara sadar. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang mouse. Mouse yaitu alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang berfungsi membantu pengguna komputer untuk mengarah kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Terdapat contoh mouse yaitu ada mouse gaming, mouse USB, mouse trackball, optik, laser, vertikal, dan stylus. Jadi di sini saya mencontohkan menggunakan mouse wireless. Contohnya seperti ini. Monitor merupakan salah satu perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menampilkan data komputer secara visual. Tanpa monitor, kita akan kesulitan mengoperasikan sebuah perangkat komputer karena tidak dapat melihat secara grafis atau visual program-program yang ada di dalam perangkat tersebut. Ini contoh perangkat monitor. HDMI High Definition Multimedia Interface adalah salah satu perangkat penting yang digunakan dalam dunia teknologi dan hiburan. Kabel ini memainkan peran kunci dalam menghubungkan berbagai perangkat elektronik termasuk televisi, monitor, proyektor, pemutar DVD, dan banyak lagi. Contoh HDMI yang pertama HDMI standar tipe A, yang kedua mini HDMI tipe C, yang ketiga micro HDMI tipe D, dan yang keempat HDMI Internet Channel. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Fungsinya melibatkan penekanan tombol-tombol untuk mengetik teks, mengontrol penggerakan kursor, dan melakukan berbagai perintah dalam aplikasi atau sistem operasi komputer. Contoh keyboard yang saya pegang ini adalah keyboard QWERTY. Yang kedua ada keyboard Maltron, yang ketiga ada keyboard Ford, keyboard Fora, keyboard alfabetik, dan keyboard Colbert. Selanjutnya ada drive USB.
juga disebut flash drive atau stick memory, adalah perangkat portable kecil yang disambungkan ke port USB pada komputer. Drive USB biasanya digunakan untuk penyimpanan, penyadangan data, serta transfer file antar perangkat. Jenis-jenis USB adalah flash drive. Yang pertama, flash drive USB tipe A, tipe C, flash drive petir, flash drive USB micro, dan flash drive USB. Headset adalah headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan namun juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dengan memiliki mic atau pengeras suara yang terpasang pada perangkatnya, headset cocok digunakan untuk melakukan video konferensi. Contoh-contohnya yaitu 1 headset, 2 headphone, 3 handsfree, 4 earphone. Dan ini yang saya pegang adalah earphone. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.